operasinya dipimpin oleh Pak Rahmat Hidayat selaku Dantu dari Regu 1. Ya. Bener nih, ada udah sarapan. Snacknya jadi makan dulu nanti kalau udah keliling mobil tuh snack. Minum aja minum ya. Kalau makan snacknya Pak Udinnya dibagi ini terus ini. Ya, mohon izin ya, nanti diberitahu pada jajaran ibu gurunya atau wali muridnya. Nanti kita ada dokumentasi foto dan video, nanti bisa dilihat di channel YouTube Damkar Kota Cirebon ya, dengan captionnya Satria Biru. Iya, Bu. Ya, nanti Iya, adik-adik dan ibu guru dan wali murid bisa dilihat di channel YouTube kami, dan jangan lupa di like, subscribe, comment, and share-nya ya. Dan bisa juga ikuti kegiatan ini juga di Instagram kami Damkar_Kota Cirebon, nanti bisa di follow ya. Jadi adik-adik untuk kegiatan seperti ini nanti bisa dilihat di channel YouTube Bapak ya, nanti ada ya, nanti bisa dilihat kalau malam tuh nanti tuh, wah saya tuh udah pernah ke pemadam, bener gak? Nah lihat di channel YouTube-nya ada ya. Sebelumnya adik-adik seneng gak di sini? Bener gak seneng gak di sini? Ya, kita sambil nyanyi ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka di sekolah bilang hore. Kalau kau suka di sekolah bilang hore. Kalau kau suka di sekolah, mari kita bersama bilang hore. Hore. Kalau kau suka di pemadam, tepuk dada. Kalau kau suka di pemadam, tepuk dada. Kalau kau suka di pemadam, mari kita bersama tepuk dada. Nah, terima kasih. Ya, adik-adik. Nanti akan diperkenalkan tentang tugas dan fungsi pemadam. Nanti Bapak akan bercerita ya tentang tugas dan fungsi pemadam, tapi dikemas dalam cerita. Ceritanya mau sedih apa mau senang apa mau serem? Mau serem? Bener nih? Bener ya? Mau serem ya? Iya, ya. Nanti adik-adik cerita, Bapak yang lari. Sebelumnya ada yang pernah lewat sini? Ya, sebelum udah pernah lewat sini ya. Ibu-ibunya udah pernah lewat sini? Sering lewat sini. Biasanya pemadamnya lagi ngapain Bu kalau lewat sini nih? Yang pakai baju biru kayak gini nih. Tidak termasuk saya Bu ya. Jadi dalam aja nih. Kalau ibu keluar tuh dia tuh. Biasa lagi ngapain? Lagi ngobrol ya, lagi gibah ngomongin orang ya, lagi main HP, lagi ngopi ya. Nah, terus akhirnya persepsi masyarakat kerja di mana Pak? Kerja pemadam, kerja santai. Iya nggak Bu? Ya. Kita ini kerjanya bukan santai tapi siaga. Bedakan antara santai dan siaga. Ya, kalau santai tadi adik-adik kan diperkenalkan ada lonceng tuh sama Pak Yusuf di depan. Nah, itu adalah tanda Jaya 65 atau kebakaran dan tanda adanya penyelamatan. Ketika lonceng itu dibunyikan berarti ada tanda bahaya dan harus segera berangkat. Kalau bapaknya kerjanya santai, ya lagi ngobrol, biarin aja, nanti juga apinya mati sendiri. Gitu. Ya, terus lagi main bulu tangkis, kerjanya santai nih, biarin aja, tuh ada ular masuk rumah, biarin aja keluar sendiri. Nah, itu santai. Tapi bapak ini kerjanya siaga. Ya, kalau siaga itu ya akan meninggalkan kegiatan apapun untuk melakukan kegiatan yang utamanya. Ya. Lonceng dibunyikan, bapaknya lagi tidur, langsung bangun. Ya, yang lagi ngopi, tinggalin kopinya. Lagi makan, tinggalin makannya. Ya, terus yang lagi mandi juga langsung keluar dari kamar mandi, langsung lari. Ya, tapi jangan lupa dulu pakai baju dulu. Iya, kalau nggak pakai baju loncengnya bunyi. Bener, ya. Ya nanti malah ditangkap Pol PP bapaknya. Ya, dulu itu pemadam kebakaran namanya tuh Blangwir, zaman Belanda. Ya, Blangwir.
terus berubah lagi jadi kantor pemadam kebakaran, terus berubah lagi menjadi dinas pemadam kebakaran, dan semenjak tahun 2015 ya menjadi dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Ya, jadi tugas dan fungsi Bapak tidak memadamkan api saja, tapi juga ada penyelamatan. Ya, kucing atas pohon, kerbau masuk parit, ular masuk rumah, ya. Iya, Upin Ipin, ya. Udah pernah nonton? Iya. Nah, itulah tugas pemadam. Terus ada lagi misalnya biasanya ibu-ibu nih pakai cincin nggak bisa lepas, kita potong, ya. Cincinnya bukan jarinya, ya. Terus ada lagi misalnya pakai kenot tuh, ya. Ibu-ibu biasanya tuh minjem kenot anaknya tuh kalau mau kondangan, ya. Dipakai akhirnya tidak bisa lepas, ya. Akhirnya potong juga, tapi antingnya, ya. Sebelumnya ya Bapak perkenalkan diri dulu, nama Bapak Akhirudin, ya, atau Udin yang terakhir dari klan Udin sedunia, panggil aja Om Udin, ya. Di sini Bapak selaku leader dari markas komando Damkar Bima Kota Cirebon. Wah, iya, ya. Kalau udah siap, ya Bapak mau bercerita. Tapi sebelum Bapak cerita, nanti Bapak ditemenin oleh Pampi. Pampinya udah siap belum, Pak Rahmat Dayat? Ya, Pampi. Ya. Siapa yang mau tampil di depan? Nah, sini. Sini. Siapa namanya? Mas. Rasya. 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 Tepuk tangan dulu dong buat Rasya. Tadi Pak Yusuf tuh nanya mobil pemadam warnanya merah. Merah itu artinya berani. Merah artinya berani. Rasya bisa nyanyi Topi Saya Bundar. Boleh nyanyi kan Budi? Iya bisa, boleh. Ya ada beberapa yang nggak boleh nyanyi gitu. Iya. Ya boleh. Ya. Jungkir balik boleh. Ya. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar, bundar topi saya. Topi saya bundarnya diganti mobil pemadam, tadi warnanya Pak? Merah. 1, 2, 3. Mobil pemadam merah. Merah mobil pemadam. Kalau tidak merah, bukan mobil pemadam. Tepuk tangan buat Rasya, terima kasih, boleh duduk lagi. Mantap. Ya, Pampinya udah siap belum Pak Ucup? Udah tak? Kita sama-sama lihat ya, Pak Yusuf. Ya, biasanya manggilnya Ucup. Ucup bin Sanusi. Bajai Bajurin. Hah? Pak Yusuf sana, Pak Yusuf. Yang tadi ini Pak Udin. Ya, udah siap belum Pampinya? Kalau Pampi kita sambil tunggu Pampinya, ya kalau udah siap nanti kasih kode Pak Yusuf, nanti kita panggil sama-sama. Tapi yang pastinya adik-adik di sini senang ya, senang nggak? Ya sekarang yang perempuan tuh Bapak, boleh siapa yang mau di depan tadi? Nah ini dulu tadi. Ya sini maju depan sini. Udah siap dan nanti dulu, nanti kalau dipanggil ya. Nih. Tepuk tangan lu dong. Siapa namanya? Sanin. Sanin. Oh Sanin. Perempuan Sanin ya. Kalau laki Senen. Sanin. Di sini senang nggak? Senang. Yuk kita nyanyi sama-sama lagu Di Sini Senang ya. Ke ibu, lihat ke ibu. Saya. Di sini Nah, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana
ulangin ya. Nanti di sininya diganti pemadam, di sananya diganti sekolah ya. Ya, 1, 2, 3. Di senang, di sana senang, di mana-mana adikku senang. Senang, orang senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Terima kasih ya. Karena layarnya kepanjangan nanti belajar di sekolah ya. Tos dulu dong. Mantap. Boleh duduk lagi. Sudah siap pampinya? Ya. Kita nanti Bapak ini akan bercerita sambil ditemani oleh Pampi. Ya. Nanti kita lihat Pampi ini apa. Ya, kita panggil. Pampi itu pemadam api. Ya. Kita panggil sama-sama ya. Pampi, Pampi. Pampi, bukan pampir. Malah nggak loncat. Ya, 1, 2, 3, Pampi. Terima kasih Pak Hero, Mas. Ini dia Pampinya. Sini Pampi. Nah, ini dia Pampinya. Sini Pampi. Ya, Pampi sini. Ini kurang tengah Pampi. Ini dia Pampi. Ini menyerupai hewan apa ya? Tepatnya adalah anak gajah ya. Kalau gajah sendiri lebih besar nih. Ya, ini anak gajah. Kenapa maskot pemadam lambangnya anak gajah? Karena belalainya melambangkan seperti selang pemadam yang panjang. Nah, ini dia Pampi. Pemadam api. Ini dia anak gajah ya. Dan alhamdulillah ya murid-murid dari Cirebon Islamic School ini berani-berani. Biasanya kalau kita panggilkan Pampi, datang Pampinya, Pampi datang, terus anak-anaknya nangis, ibu orang tua dan gurunya lari semua. Ya. Nah ini berani-berani. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sekarang Bapak tes dulu nih, Pampinya bangun tidur apa enggak nih? Pampi, kepalanya mana? Kepala mana? Kepala. Undak. Lututnya mana? Lutut. Kakinya mana? Kakinya Pampi, kaki. Ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Sambil Pampinya memegang yang disebutkan. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, telinga, hidung dan mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki. Pampi, woy. Nah, Pampi ini ada lagunya. Boleh tangan kanannya ke atas dulu, tangan kanannya. Yang buat makan. Ya. Tangan kanan ke atas yang buat makan sama yang buat ngasih snack ke Paudin. Ya. Tangan kanannya mana? Taruh di pundak sebelah kiri. Di dada. Dada di sebelah kiri. Kanan mana? Berarti gini, kitanya gini. Nah, kanan nih, ikut gini. Nah, kitanya kiri biar mereka ikut kanan. Nah, sini. Ikut Bapak nih. Nah, ya, taruh kiri. Ya, kita nyanyi Pampi, pemadam api. Ya, 1, 2, 3. Kami ini pemadam api, pantang pulang sebelum padam. Di mana ada api, di situ ada kami. Kami ini pemadam api. Kami kerja tak kenal waktu, meski nyawa jadi taruhan. Ini bukan cita-cita, tapi panggilan jiwa. Kami ini pemadam api. Pampi, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi Bapak janji ya, kita bersama Pampi kita sambil
bercerita. Untuk tugas dan fungsi pemadam. Pampi bukan pampir. Kalau pampir loncat coba loncat. Aduh, pampir. Bapak minta tolong lagi ya. Yang belum maju ke depan, siapa yang berani mau maju ke depan? Nah, sini satu. Sini. Kasih jalan. Yang laki-laki mana? Nih, sini. Kita gini. Aku lagi nih. Ini. Kita pampi. Pampi mana sini? Yang ini namanya siapa? Nafisa. Nafisa. Tepuk tangan buat Nafisa dong. Yang ini namanya siapa, Kakak? Farizi. Farizi, Nafisa sama Farizi. Nah, ceritanya nih Bapak mau minjem namanya dulu nih, Nafisa sama Farizi nih ya. Ini ceritanya rumahnya bertetangga sebelahan. Rumahnya di mana, Fariza? Siapa namanya? Nafisa. Rumahnya di Cirebon. Oh iya. Karena sekarang kita ada di planet Mars ya. Di mana rumahnya? Peru. Mana? Gunung, burung? Salak. Gunung Salak. Oh, Salak berapa? D3? D4. D berapa? ET berapa? ET berapa? ET3 apa ET berapa? Nggak bisa, ah? Nggak tahu ya. Oh, nggak tahu ya. Belakang Indomaret. Oh, RT1. Iya. Bapak dulu kecilnya di Gunung Salak. Ya. Ini siapa tadi? Farizi. Farizi, rumah di mana? Cirebon. Sama Cirebon ya. Karena sekarang kita ada di Jakarta ya. Ciperna, Waterpark. Wah, sering renang ya? Wah, gak usah renang. Oh, kalau Pak Udin masuk itu gratis nggak? Ya, ini ceritanya. Siapa tadi? Nafisa sama Farizi. Ini ceritanya rumahnya bertetangga. Ya, rumahnya di Cirebon bertetangga. Sekarang ini lagi musim apa cuacanya, Nafisa? Panas. Kalau musim panas tuh biasanya kita merasakan apa? Panas. Nah, ini ceritanya malam-malam nih, malam-malam ya. Karena panas, cuacanya kemarau, ya. Nah, Farizi main kembang api. Jangan ikutan dulu. Ya, Farizi main kembang api. Dan karena rumput di sebelah rumahnya Farizi itu kering karena musim kemarau, main kembang api ya tanpa diawasi oleh orang tua. Ya, Bapak mengizinkan adik-adik main kembang api asalkan diawasi oleh orang tua, nggak boleh sendirian ya, apalagi bareng-bareng sama teman-teman, bareng-bareng ngebakar pos ronda. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi main kembang api dalam pengawasan orang tua. Nah, sedang main kembang api ya, terus percikan kembang apinya menempel pada rumput. Akhirnya rumputnya terbakar. Ya, rumputnya terbakar terus merembet ke rumahnya. Hah? Ke rumahnya Nafisa. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ada asap yang keluar dari rumahnya. Tadi yang main kembang api siapa? Farizi. Ya, terus ya bapaknya Nafisa nih ngelihat ada asap keluar dari rumahnya Farizi nih. Langsung, nah itu ceritanya Pak Yusuf, bapaknya Nafisa. Nah, tuh diambil tuh. Apa tuh? Nah, langsung ambil itu. Nah, ada yang pernah lihat apa? Udah pernah lihat belum ini apa? Lihat di mana? Lihat di sini ya. Lihat di mana? Di rumah sakit ada nggak? Di pom bensin ada nggak? Di supermarket ada nggak? Di sekolah ada nggak? Nggak ada, Bu. Waduh, betin. Wah. Ya.
Ini namanya alat pemadam api portable dan bagiannya adalah alat pemadam api ringan apa ya. Dan ini fungsinya untuk memadamkan api awal. Kapan api awal terjadi? 3 sampai 10 menit pertama terjadinya api. Nah, di sekolah ada, Bu. Ada berapa, Bu? Ada 5. Ada 5 ya? Ya, ini ditempatkan di tempat yang mudah dilihat, mudah dijangkau, dan mudah diambil sesuai dengan aturan Kemenaker Trans nomor 4 tahun 80. Jadi tidak boleh disembunyikan dan digantung nggak, Bu? Sering dicek nggak, Bu? Iya, ada petugas yang ke situ nggak, Bu? Oh, nggak tahu. Nah, nanti bisa ke Pak Eros Wendra itu, Bu, bagian dari pemberdayaan masyarakat, ya. Itu Bu yang bewokan tuh. Nah, bisa nyanyi lagu Cicak Jati Dinding? Bisa. Ya, sini. Sama. 1, 2, 3. Cicak, Ayo bersama-sama. diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Tepuk tangan dulu dong. Cicaknya diganti api. Ya, 1, 2, 3. Diam-diam membesar, datang pasukan pemadam. Hap, hap, lalu disemprot. Pinter. Selain disemprot ya, Pak? Sembur. Embur. Kayak Mbak Dukun. Ya, disemprot, disiram, yang penting jangan dimakan apinya. Ya. Jangan ya. Udah. Ya. Bapak yang napinya nih bau tuh nih. Coba napinya dipegangin. Ini yang perempuan. Napija pegang. Taruh di bawah. Selangnya diambil selangnya. Nah, pegang selangnya. Nah, disemprotkan ke apinya. Nah, tuh siapa yang belum mandi tuh? Tepung. Enggak, Bu. Bohongan aja. Ini mah disegel. Nanti kalau enggak buel semuanya. Ya. Dah, ternyata apinya sudah lebih dari 10 menit. Akhirnya bapaknya Nabija telepon pemadam. Adik-adik tahu nomor telepon pemadam? Enggak. Iya. Ibu, guru tahu nomor telepon pemadam? Enggak. Iya. Bapak, ibu tahu nomor telepon pemadam? Enggak. Iya. Ya, alhamdulillah nggak ada yang tahu ya. Ya, karena kita ini ya, nanti kalau ada kejadian bapak ibu dan adik-adik nggak tahu nomor pemadam, nanti 999 tepuk tangan dulu ya. Ya, nanti nyambungnya ke Malaysia ya, nyampe sini rumahnya udah rata ya. Ya, alhamdulillah ibu, bapak ya, adik-adik ya, kita ini laki-laki panggilan ya. Kalau nggak ada yang tahu nomor telepon pemadam ya, nanti bapaknya nggak datang. Nomor telepon pemadam itu, ayo kita sama-sama. 4 4 8 4 1 1 3 ya. Atau ke call centernya ya, kita ada panggilan darurat ya di kota Cirebon ini, karena akan menuju ke Smart City. Akhirnya ada panggilan darurat, satu panggilan bisa semua terintegritas ya. Di nomor teleponnya adalah, kita sama-sama 112. Berapa nomor call centernya? 112. Pinter ya. Jadi telepon aja. Kalau ada kebakaran, telepon 112. Ada kebakaran, nanti yang datangnya pemadam kebakaran, ambulan, polisi, dishub, PLN, sama PDAM. Ya, pemadam memadamkan apinya dan menyelamatkan, ya. Terus ambulan nanti menyelamatkan korbannya, polisi mengamankan tempat kejadian kebakarannya, dishub mengamankan lalu lintasnya, terus PLN memadamkan listriknya, PDAM kita minta airnya. Ya, terus ada orang gila masuk ke dalam rumah, telepon 112. Ya, nanti yang datangnya Pol PP untuk mengamankan orang gilanya, terus sama dinas sosial untuk merehabilitasi orang gilanya. Terus ada orang gila naik pohon nggak bisa turun, ya,
nanti yang datangnya pemadam nurunin orang gilanya, ya. Terus ada Pol PP datang untuk ngamanin orang gilanya, terus ada Dinsos dan ambulan. Polisinya enggak. Nah, kalau ada maling, ada rampok, telepon 112, nanti yang datang polisi. Ya. Dan layanannya gratis, tidak dipungut biaya. Ya, malingnya di penjara. Ya. Dah. Setelah tadi Bapak yang habis nih, Pak Yusuf nih nyemprotin apar, apinya karena udah lebih dari 10 menit tidak bisa memadamkan api awalnya, akhirnya apinya membesar. Ya, setelah apinya membesar, langsung telepon pemadam 112. Nah, siapa yang tahu suara sirene mobil pemadam gimana suaranya? Hah? Liu. Nah, suaranya tuh 2 ton. Ni sama no. Nino. Kalau suaranya cuma 1 ton, ya, ni-nya aja atau no-nya aja, ya. Telinga manusia punya keterbatasan untuk mendengarkan satu frekuensi. Nanti lama-lama akan menghilang. Misalnya, hilang. Bukan kitanya tidak bisa mendengar, tapi memang kitanya ada keterbatasan dalam mendengarkan satu tone dalam frekuensinya. Hilang. Jadi bukan kitanya budek ya, memang hilang sendirinya. Hilang. Jalan. No. Kusno, mana kusno? Hilang. Dia hilang kusnonya. Ya, jadi suaranya ni sama no. Ayo, coba gimana? Nino. Nah, terbukan. Nah, apa yang harus dilakukan ketika mendengar suara sirene mobil pemadam? Kita harus menepi, tidak boleh di tengah-tengah, apalagi mengikuti di belakang. Ya, Bapak pesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ya ibu guru termasuk ya. Nanti kalau ada mobil pemadam ya harus menepi ya, dan sennya ke kiri, menepi ke kiri, jangan menepi sennya ke kanan, nanti Anda tabrak ya. Ya, paham ya? Nah, kita sekarang panggil pasukan pemadamnya. Mana pasukan pemadamnya? Nah, kita panggil di sini. Nah, Nafija sama apa Pak Rizi? Ya, ke situ sama Pak Yusuf. Sana Pak Yusuf. Ke karpet tuh yang itu. Tuh. Tepuk tangan dulu dong. Sini Pak. Pak, sini Pak. Nah. Hah? Oh, itu dia. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Cecep. Tepuk tangan dulu dong, yang dong. Nah, ini Pak Cecep. Ya, bukan Pak Encep ya, Pak Cecep, ini Pak Cecep. Nah, ini adalah pakaian yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran kita ketika menyelamatkan dan melakukan pemadaman kebakaran. Ya, harus dilengkapi oleh APD, alat pelindung diri, dari ujung kepala sampai ujung kaki sesuai dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 2010 bahwa pekerja yang bekerja di resiko tinggi harus menggunakan alat pelindung diri. Ya, karena kita adalah penyelamat, ya kitanya harus safety, harus aman. Jangan sampai kita yang diselamatkan. Ya. Yang pertama, ini pemadam pakai apa nih? Helm. Kenapa pemadam pakai helm? Biar apa? Biar nggak kena tilang polisi. Kenapa? Biar kepalanya terlindungi dari reruntuhan kayu, batu, genteng. Ya. Terus pemadam pakai apa ini? Pakai baju atau fire jacket. Ya, ini adalah jaket tahan panas, bukan jaket tahan api. Kalau Pak Cecep mau tahan api, ya harus ngamalin dulu ilmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sanggup nggak Pak Cecep? Ya, tebus. Ya. Terus Pak Cecep pakai apa ini? Pakai sarung tangan atau hand glove. Kenapa pemadam pakai sarung tangan? Agar tangannya terlindungi dari
panas dan listrik dan benda tajam seperti pecahan kaca, paku, besi, nah dilindungi. Nah, Ibu pernah main ke hotel atau gedung bertingkat atau ke supermarket? Pernah? Nah, kalau main ke supermarket yang pertama dilihat apa? Diskonan, ya, terus buy one get one, terus nyicipin minuman gratis tuh teh, ya. Yang pertama dilihat adalah petunjuk jalan keluar. Ya, kita ini tinggal di Indonesia, yaitu negara yang rawan bencana. Jadi kita harus bersiap. Dengan apa? Membiasakan diri ketika berkunjung atau mengunjungi gedung bertingkat. Yang pertama dilihat adalah petunjuk jalan keluar. Ya, gambarnya ya backgroundnya berwarna hijau. Ya, terus gambarnya tuh orang lagi lari. Nah, terus ada anak panahnya. Nah, itu yang pertama dilihat. Ya, kita ini harus bersiap, bukan berarti berharap. Tapi yang pasti ketika ada kejadian kita tahu larinya mau kemana. Dan Bapak pesan, kalau ada kebakaran dan kita terjebak dalam ruangan gelap penuh asap, larinya jangan ke kamar mandi. Ya, larinya jangan ke kamar mandi. Ya, kenapa? Kenapa nggak boleh lari ke kamar mandi? Kenapa? Ya, api itu menyala membutuhkan oksigen. Ya, tapi kebanyakan persepsi otak manusia ketika ada api lawannya air. Tempat yang banyak airnya di mana? Kamar mandi. Salah. Api itu menyala membutuhkan oksigen. Tempat yang sedikit kandungan oksigennya adalah di kamar mandi. Jadi pada akhirnya korban akan mati lemas kehabisan oksigen. Ya, jadi larinya kemana? Ke jendela atau pintu keluar. Caranya gimana Pak? Oh, gelap. Ya, kita meraba dengan menggunakan punggung tangan. Ya, menggunakan punggung tangan. Jangan meraba pakai telapak tangan. Karena refleks otak manusia ketika meraba di tempat gelap, benda apapun yang kita sentuh itu pasti digenggam. Panas, udah tahu panas pasti genggam. Refleks. Ada listrik, genggam. Udah refleks. Jadi merabanya menggunakan punggung tangan. Ada panas, tolak. Ada listrik, tolak. Ya, jadi begitu cara nyari jalan keluarnya. Meraba dinding menggunakan punggung tangan sambil menggeserkan kaki sambil merunduk. Karena apa? Ada 30 cm dari permukaan lantai masih ada oksigen karena asap larinya ke atas. Ya, lanjut. Pak Dede pakai apa ini? Celana atau velcros. Terus pakai apa lagi? Pakai sepatu. Ya, sepatu boot atau safety shoes. Ya, terima kasih Pak Dede. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ini nih, tepuk tangan yang keras nih buat yang ini nih. Nah. Siapa ini? Yanto. Hah? Haji Yanto. Tepuk tangan buat Pak Suyanto. Ya, yang keras dong, ya. Karena Pak Suyanto ini pengorbanan sangat besar buat TKCIS. Kenapa? 2 jam aja pakai ini, ya, dibuka, tulangnya lunak. Ini bahannya alumik sama aja kayak ya, kalau nggak percaya Pak Yanto dibuka, buka topengnya, buka dulu toh. Oh, lihat tuh kulitnya. Nah, tutup lagi, nanti dalam ring. Lunak kepalanya sudah. Ini baju yang ini terbuat dari bahan alumik dan fungsinya untuk menyelamatkan korban di tengah kobaran api. Ini sifatnya tahan api, tapi hanya sekali pakai saja. Ya, nanti ada alat bantunya, namanya alat pelindung pernapasan atau ACBA. Ya, sama dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, udah menggunakan ini, pemadamnya langsung naik mobil pemadam dan langsung nyampe ke tempat kebakaran dan langsung menggelar selang. Pak Dede, gelar selang apa Dede? Nah, ini adalah senjatanya pemadam. Ya, ini nozzle gun, terus ini selangnya. Selangnya sama kayak di rumah. Sama fungsinya untuk mengalirkan air, cuman beda bahan dan besarnya. Ya, ini bahannya dari kanvas dan besarnya 1,5 in. Ya, pegang Pak Yanto. Nah, pegang. Ya, nggak kelihatan ya Pak Yanto ya? Nggak kelihatan apa tidur ya? Tidur. Pampi masih hidup nggak Pampi? Nah, ya. Ya,
langsung disiram airnya. Ya, apinya langsung disemprot. Nah, terus ibunya siapa? Farizi tiba-tiba nangis, lari ke petugas pemadam. Nangis. Wah, kenapa Bu? Tanyain. Karena saking paniknya, ya, karena ada rumahnya kebakaran, masuk ke rumah, ya, masuk ke kamarnya Farizi, langsung ambil Farizi di tempat tidur, langsung dibawa keluar. Ternyata tibanya di luar, apa yang diambil? Bukan Farizi, ternyata bantal guling yang diambil. Ketinggalan Farizinya, ya. Langsung lapor ke petugas, petugasnya langsung ambil apa ini? Ambil Pak Cecep, pegang dulu Pak Yanto. Ya. Nah, ambil apa ini? Selimut, pintar. Ya, siapa namanya Neng? Tepuk tangan buat Sopi. Ini adalah selimut tahan api. Ya, sama nggak selimut sama di rumah? Beda, di rumah bawa ompol ya. Ini bawa wangi ya. Langsung ya menyelamatkan Farizi. Langsung, Farizi tolong ngomong tolong. Tolong. Nah. Oh, pelan-pelan ini pelan-pelan. Kenapa ngamuk-ngamuk? Dibawanya ke tukang bakso. Ya, tos dulu dong, Farizi. Tos dulu. Enak gak selimutnya? Hangat? Nah, enak gak? Boleh duduk lagi. Terima kasih Farizi. Nah, terus ya, siapa yang udah pernah lihat kebakaran? Kalau ada kebakaran jangan dilihat, apalagi selfie, foto-foto dan video, tapi bapaknya dibantuin. Ya, bantuinnya gimana? Dengan doa. Ya, terus karena Nafija ada kebakaran malah dilihat, malah Nafija juga ikut-ikut kejebak dalam kebakaran. Langsung diselamatkan oleh Pak Yanto. Pak Yanto, mana selimutnya? Woi. Pak Yantonya bangun tidur. Ayo, langsung selamatin Nafija. Gak kelihatan ini. Gak kelihatan. Gelap. Jadi ada alat bantu lagi sebetulnya. Diselimutin. Dibedong. Ya, pelan-pelan. Diam, kaki diam. Nah, di bawah sana ke tukang empal. Oh. Anget nggak Nafija? Anget nggak selimutnya? Tos dulu dong. Anget nggak selimutnya? Anget ya, enak ya. Terima kasih Nafija, boleh duduk lagi. Nah, mau digendong? Mau? Ya. Tadi apinya sudah dipadamkan, korbannya sudah diselamatkan, terus petugasnya balik lagi ke kantor atau ke Mako, ke markas komando. Dan ini adik-adik bisa lihat di sini. Ya, di sini lambang pemadam, ada tulisan bahasa Sanskerta. Ya, Yuda Brahma Jaya. Yuda artinya perang, Brahma artinya api, Jaya artinya menang. Jadi menang berperang melawan api, dan motonya pantang pulang sebelum api padam meskipun nyawa taruhannya. Ya, nanti adik-adik siapa yang mau naik mobil pemadam? Ya, terima kasih buat Pak Cecep, Pak Suyanto, dan Pampinya. Tepuk tangan dulu dong. Ya, nanti sebelum naik mobil pemadam nanti foto bareng. Ya, silakan Pampi sama Pak Cecep. Enggak. Ganti celananya aja. Pakai sarung. Ya, nanti foto bareng. Ya. Bersiap mau naik mobil pemadam kebakaran? Nah, yang belum maju ke depan siapa? Ayo, siapa yang mau? Udah, ini belum, ini. Taruh aja tasnya. Nanti kalau mau naik mobil pemadam, tasnya taruh sini aja, jangan dibawa-bawa, ya. Ini.
Siap.